Baik, Pak. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 yang beranggotakan Askia Kurnia Ramadanti, saya sendiri Rosalinda, dan rekan saya Firdanova Putriana akan mempresentasikan terkait dengan kebijakan moneter. Next slide. Jadi untuk yang bagian pertama itu terkait dengan pengertian dari kebijakan moneter. Nah, untuk pemerintah yang mana diperuntukkan untuk menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat. Selanjutnya, adapun pengertian kebijakan moneter menurut para ahli, yang pertama itu menurut dari Muana Nangga, yang mana pengertian kebijakan moneter ini kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Nah, yang kedua itu menurut Budiono, yang mana moneter moneter yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yakni dengan menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh dan juga kelancaran supply atau distribusi barang. Yang ketiga itu menurut M. Natsir, yang dimaksud dengan kebijakan moneter yakni segala tindakan ataupun upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel, baik itu uang yang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir itu menurut Perry Warjio, yang mana kebijakan moneter di sini kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan juga faktor ekonomi fundamental lainnya. Baiklah, itulah dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah menciptakan kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah yang beredar di masyarakat. Jika peredaran uang terkendali, hal ini bisa menghindari terjadinya inflasi di suatu negara. Kebijakan moneter lainnya juga mengatur penetapan suku bunga acuan dari bank sentral. Kebijakan moneter bisa digunakan untuk menstabilisasi kondisi perekonomian suatu negara yang mengalami gangguan. Pengaruh kebijakan moneter dapat dirasakan pertama kali oleh sektor perbankan yang kemudian berlanjut pada sektor real. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Ada berbagai tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Seterusnya, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Sehingga salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Yang ketiga,
meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia berikutnya yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Seterusnya, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Seterusnya, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tidak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, dan permintaan barang dan lainnya. Sekian dari saya, dilanjutkan ke materi berikutnya. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai jenis-jenis dari kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan yang bersifat kuantitatif. Jadi kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk dapat mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian suatu negara. Dan untuk kebijakan moneter yang kualitatif itu adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh berbagai bank komersial. Jadi kebijakan moneter kualitatif ini dibedakan menjadi dua juga. Itu pertama tentang pengawasan pinjaman secara terpilih, dan yang kedua itu imbauan moral atau moral suasion. Terus selanjutnya materinya yaitu instrumen kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter ini juga dibagi atas beberapa instrumen. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Jadi operasi pasar terbuka ini adalah cara yang dilakukan oleh bank sentral itu untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dan untuk kebijakan diskonto itu merupakan salah satu instrumen dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Pemerintah setempat itu juga dapat menurunkan tingkat bunga bank sentral untuk membuat jumlah uang yang beredar semakin bertambah. Nah, hal ini juga terjadi sebaliknya, di mana pemerintah bisa meningkatkan tingkat bunga untuk membuat jumlah uang yang beredar menjadi berkurang. Selanjutnya itu giro wajib minimum atau cash ratio. Jadi instrumen pada jenis kebijakan moneter ini itu mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang disimpan pada bank sentral. Jika tingkat inflasi mengalami kenaikan, maka bank sentral juga akan meningkatkan ketentuan cadangan wajib minimumnya. Hal ini akan menyebabkan dana yang akan disalurkan oleh bank umum itu berkurang dan tingkat inflasi juga akan menurun. Yang selanjutnya itu ada kredit selektif atau selective credit control. Jadi kebijakan moneter yang ini
itu instrumen yang biasa disebut dengan istilah selective credit control. Kewenangan yang dimiliki oleh bank sentral pada instrumen ini sendiri itu bertujuan untuk mengatur pinjaman yang diprioritaskan dan pinjaman yang tidak diprioritaskan. Terdapat dua jenis kredit dalam kredit selektif ini, ada kredit ketat dan kredit longgar. Selanjutnya itu ada pembersihan uang, yaitu adanya pembersihan sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter, maka nilai uang yang diturunkan dengan persentase tertentu tanpa adanya pergantian pada nilai yang sudah diturunkan tersebut. Nah, untuk pendidikan moral atau moral suasion ini, itu masuk ke dalam kebijakan moneter yang kualitatif. Next slide. Selanjutnya itu ada contoh kebijakan moneter. Jadi contoh dari kebijakan moneter yang bisa dilakukan oleh suatu negara itu dalam pengendalian inflasi. Jadi kan inflasi yang tinggi itu kan dapat diartikan sebagai uang yang berada dalam masyarakat itu terlalu banyak. Maka dari itu Bank Sentral dapat mengambil kebijakan moneter dengan cara menarik jumlah uang yang beredar melalui kebijakan. Bisa itu melalui operasi pasar terbuka dan juga bisa dengan melakukan penurunan atau kenaikan tingkat suku bunga. Terus contoh yang kedua itu ketika kondisi tingkat kegiatan atau tindakan ekonomi suatu negara masih belum sesuai target. Jadi dengan kondisi ini biasanya negara itu akan menurunkan suku bunga sehingga warga akan mulai dan semakin banyak yang meminjam uang ke bank. Dengan pinjaman dari bank tersebut, maka akan dapat meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Selanjutnya itu masuk kepada sesi tanya jawab. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ini pertanyaannya berapa ya Bu? Bisa dibuka 2 sesi ya, 3 kalau ada. Halo, suara saya jelas? Ya, baiklah, teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi bisa menggunakan fitur raise hand dan menuliskannya kembali pada fitur chat. Baiklah, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Baiklah, karena sudah mendapatkan lebih dari 3 pertanyaan, maka untuk sesi pertama ini dengan penanya pertama dipersilakan kepada Federico Aditya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Nah, jadi tadi kan Firdanova tadi menjelaskan mengenai instrumen kebijakan moneter. Salah satunya tadi kan ada operasi pasar terbuka, di mana Bank Sentral itu melakukan atau menjual atau juga membeli surat sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat dengan tujuan itu untuk mengurangi ataupun juga menambah dari jumlah uang beredar di masyarakat itu. Nah, dan di mana tujuan akhirnya itu untuk mengatasi inflasi ataupun deflasi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, seberapa efektif kebijakan operasi pasar terbuka ini yang dilakukan oleh Bank Sentral itu untuk mengatasi adanya inflasi ataupun deflasi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Federico atas pertanyaannya. Baiklah, kita beralih kepada penanya selanjutnya, kepada Siti Nurhaliza, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Nurhaliza dari kelompok 4. Saya akan bertanya, tadi kan kalian sudah menjelaskan mengenai tujuan dari kebijakan moneter itu apa. Nah, yang ingin saya tanyakan, upaya apa yang dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia sebagai bank sentral itu dalam mencapai tujuan kebijakan moneter itu? Itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih Siti Nurhaliza atas pertanyaannya. Untuk Federico dan Siti Nurhaliza, jangan lupa untuk menuliskan kembali pertanyaannya pada fitur chat. Baiklah, beralih kepada penanya terakhir pada sesi pertama ini,
kami kepada Elsa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Elsa Agatha, perwakilan dari kelompok 7. Jadi pertanyaan dari kelompok kami adalah bagaimana suatu kebijakan moneter itu menghadapi dampak dari COVID-19 saat ini. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada 3 penanya yang sudah memberikan pertanyaannya kepada kelompok kami. Untuk itu, kami mohon izin diberikan waktu terlebih dahulu untuk mempersiapkan jawabannya. Terima kasih. Izin menjawab soalan Elsa. Elsa tadi bertanya bagaimana suatu kebijakan moneter itu menghadapi dampak dari COVID-19 saat ini. Dalam bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat. Sekian dari saya. Baiklah, itulah tadi jawaban atas pertanyaan dari Elsa kepada Elsa. Apakah jawaban yang sudah diberikan tadi bisa dipahami? Sudah cukup jelas, terima kasih atas jawabannya.
Baiklah, terima kasih Elsa atas pertanyaannya dan Askia yang sudah berusaha menjawab pertanyaan dari Elsa. Pertanyaan kedua itu bisa dijawab oleh Rosalinda. Kepada Rosalinda dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu pertanyaan dari Siti Nurhaliza, yang mana pertanyaannya itu terkait dengan upaya yang dilakukan oleh BI dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Nah, jadi upaya yang dilakukan yang mana itu pada sejak tanggal 1 Juli 2005 yang mana BI itu menerapkan kerangka kebijakan moneter yakni Inflation Targeting Framework, yang mana ITF ini suatu kerangka kerja dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan dan juga diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral. Kerangka kebijakan ini juga dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Mungkin itu sekian jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Rosalinda yang sudah menjawab pertanyaan dari Siti. Kepada Siti, apakah jawaban Rosalinda tadi sudah bisa dipahami? Baik, sudah. Makasih kelompok 3. Ya, terima kasih kepada Siti yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagi teman-teman yang ingin menyangga maupun memberikan tambahan atas pendapatnya, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Federico Adikarya. Jadi pertanyaan itu kan seberapa efektif kebijakan operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam mengatasi inflasi maupun deflasi. Jadi kan secara umum inflasi itu kan terjadi karena jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak daripada yang diperlukan oleh masyarakat. Dan operasi pasar terbuka ini sendiri, menurut teori moneter klasik, itu kan inflasi juga terjadi karena peningkatan jumlah uang yang beredar. Dengan begitu, Bank Indonesia itu bisa membuat berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uangnya. Nah, salah satunya itu operasi pasar terbuka. Jadi, operasi pasar terbuka ini sendiri itu dilakukan Bank Indonesia dengan cara menjual surat-surat berharga kepada publik. Contohnya yang paling mudah itu misalnya surat utang negara atau SUN, terus berupa obligasi, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, keuntungan utama dari operasi pasar terbuka ini sendiri, kebijakan ini akan mempengaruhi jumlah pasokan uang secara langsung. Jadi misalnya kan ketika membeli surat berharga nih, uang berpindah dari bank sentral ke perekonomian atau kemudian diterima oleh bank komersial sebagai pembelinya. Nah, bank komersial ini akan dapat menggunakan uang tersebut untuk menyalurkan pinjaman, dan untuk itu jumlah uang yang beredar itu akan semakin bertambah lebih besar daripada uang yang tadinya diserahkan kepada bank sentral. Jadi intinya itu ketika Bank Indonesia itu sudah menjual surat-surat berharga kepada publik, jadi otomatis jumlah uang yang beredarnya itu dapat dikendalikan. Baiklah, itulah tadi jawaban yang bisa saya berikan kepada Federico. Kepada Federico, apakah jawabannya sudah bisa dipahami dan diterima? Baik, terima kasih kepada Firdanova, jawabannya sudah cukup jelas. Baiklah, terima kasih kepada Federico dan dua penanya sebelumnya. Dengan sudah dijawabnya 3 pertanyaan pada sesi pertama ini, maka selanjutnya kita beralih kepada sesi kedua
sesi kedua tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau belum paham mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3, dipersilakan. Baiklah, karena sudah ada 3 penanya pada sesi 2 ini, langsung saja kepada Anissa Lutfia untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materi hari ini. Terima kasih juga buat moderator atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan berdasarkan penjelasan dari teman-teman, ada tujuan kebijakan moneter yang biasanya dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu salah satu poinnya adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bentuk kebijakannya itu kebijakan yang bagaimana? Atau maksudnya kebijakan bagaimana yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terutamanya itu untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional di tengah kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Lutfia. Jangan lupa untuk menuliskannya kembali pada kolom chat. Penanya selanjutnya yaitu M. Ramansyah. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Terima kasih Nova. Jadi terima kasih untuk kelompok 3 atas penjelasannya. Tadi kelompok 3 sudah menjelaskan terkait dengan kredit selektif ya. Nah, di kredit selektif itu kan dijelasin juga ada kredit longgar, sudah itu kredit ketat gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama-tama, yang dari dasarnya dulu, untuk kredit yang dimaksud itu apakah kredit untuk masyarakat, kredit produktif, kredit konsumtif, atau termasuk juga kredit KLBI. Karena kan kalau di BI itu kan ada kredit likuidasi gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Ini ngajunya kemana untuk syaratnya ini? Apakah ke KLBI atau ke kredit untuk masyarakat? Itu yang pertama. Sama yang kedua, kalau misalnya iya untuk masyarakat, saya penasaran gitu, kira-kira gimana sih BI ini melakukan upayanya di lapangan gitu untuk let's say mengetatkan atau melonggarkan syarat-syarat kredit ini gitu. Karena kan pada akhirnya nanti yang melakukan, yang memberikan kredit kan bank umum gitu. Ya walaupun BI sebagai bank sentral. Nah, BI sebagai bank sentral itu dalam mengetatkan ataupun melonggarkan syarat-syarat itu seperti apa gitu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada M. Ramansyah. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Dan selanjutnya kita beralih kepada teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3, dipersilakan. Baiklah, sambil menunggu penanya terakhir, mohon berikan waktu sejenak untuk kami kelompok 3 untuk mempersiapkan jawabannya. Terima kasih.
Baiklah, untuk pertanyaan Anissa Lutfia itu akan dijawab oleh Askia. Pada Askia dipersilakan. Baik. Baiklah, Nisa bertanya, kebijakan yang dilakukan Bank Sentral untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional dalam kondisi COVID sekarang, yaitu Bank Indonesia lebih mengoptimalkan kebijakan prudensial akomodatif agresif pendalaman pasar uang, dukungan kebijakan internasional serta digitalisasi sistem pembayaran. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan dalam peningkatan pembiayaan dunia usaha sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar melalui triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter. Yang ketiga, memperluas penggunaan instrumen suku Bank Indonesia pada memperluas penggunaan instrumen suku Bank Indonesia dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah mulai berlaku. Yang keempat, memperkuat transparansi suku bunga dasar kredit ataupun SBDK perbankan secara lebih rinci serta berkoordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter dan peningkatan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha. Yang kelima, memperkuat kebijakan rasio intermediasi dengan memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan serta memberlakukan secara bertahap ketentuan berupa giro untuk mendukung penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan ekspor guna mengakselerasi pemulihan ekonomi. Yang keenam, mempercepat pendalaman pasar uang melalui pengembangan transaksi repo antar pelaku pasar dan penguatan infrastruktur transaksi guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan manajemen likuiditas sektor keuangan. Seterusnya, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi secara sosialisasi penggunaan dan bekerjasama dengan instansi terkait. Yang terakhir adalah melanjutkan dukungan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, khususnya UMKM melalui perluasan penggunaan dan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk gerakan nasional dan akan mendorong pemulihan ekonomi. Sekian dari saya. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan dari Anissa Lutfia. Kepada Anissa Lutfia, apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah jawabannya sudah bisa dipahami. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih kepada Anissa Lutfia yang sudah bertanya. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, masih diberikan kesempatan bagi satu penanya terakhir. Terima kasih. Baiklah, izin menjawab untuk yang pertanyaan dari Rama tadi tentang kredit selektif ini apakah hanya untuk yang umum pada masyarakat saja atau termasuk juga kredit likuidasi? Nah, jadi tadi berdasarkan yang saya dapatkan untuk yang kredit ini
itu diberikan secara umum untuk masyarakat. Nah, berikutnya itu pertanyaannya terkait dengan kredit ini mengacu dan bagaimana upaya Bank Indonesia di lapangan dalam meningkatkannya. Nah, jadi untuk cara kerja dari kredit selektif ini juga, yakni Bank Indonesia memperketat syarat-syarat pengajuan kredit dengan mengurangi sektor-sektor yang boleh diberikan kredit dan juga mengurangi jumlah uang yang boleh disalurkan kepada nasabah. Kemudian akan diberitahukan kepada bank-bank umum juga, sehingga tiap bank harus mengikuti aturan baru yang ada tersebut. Nah, bila mana ada nasabah bank yang mengajukan peminjaman uang, maka bank akan mengecek apakah syarat-syarat baru tadi telah dipenuhi oleh nasabah tersebut. Karena jumlah sektor dan jumlah uang yang boleh disalurkan untuk kredit akan dikurangi. Maka akan banyak nasabah yang tidak dapat memenuhi syarat baru tersebut, sehingga bank tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk kredit. Akibatnya, uang yang beredar di masyarakat tersebut tidak akan bertambah. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, bisa ditambahkan oleh teman-teman lainnya. Baiklah, selanjutnya saya izin menambahkan jawaban dari Rosalinda atas pertanyaan Emra Mansyah tadi. Untuk mengenai kreditnya itu, baiklah, saya akan melanjutkan jawaban Rosalinda tadi untuk menjawab pertanyaan dari Emra Mansyah. Jadi mengenai kredit longgar dan kredit longgar dan kredit ketatnya itu sendiri. Jadi untuk pembatasan mengenai pemberian kredit kepada masyarakatnya itu sendiri, jadi di perbankan itu kan mengenal prinsip 5C, karakter, capacity, capital, condition, sama collateral. Jadi berdasarkan kira-kira nasabah mana yang paling memberikan bahwa memenuhi dari syarat kelima tersebut. Baiklah, kepada Ramansyah, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Baik, jawabannya sudah bisa diterima. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Karena pada sesi kedua ini masih baru 2 pertanyaan, pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Kepada Agung Maulana dipersilakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Firda, Rosa, dan juga Asia yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Oke, jadi di sini saya Agung Maulana izin bertanya. Belakangan ini, kurang lebih beberapa bulan ke belakang itu dapat kita lihat bahwa harga komoditas, salah satunya CPO, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sempat menyentuh rekor harga tertinggi, dan menyebabkan beberapa barang-barang dalam hal ini contohnya minyak goreng itu mengalami peningkatan dan juga kelangkaan di pasar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran Bank Sentral dalam menstabilkan gejolak harga di pasar ini, karena seperti yang dijelaskan tadi, salah satu tujuan Bank Sentral melalui kebijakan moneternya adalah melindungi stabilitas harga barang di pasar. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Agung Maulana dan jangan lupa untuk menuliskan kembali pertanyaannya pada kolom chat. Baiklah, mohon izin memberikan kami waktu sejenak untuk mempersiapkan jawaban yang baru saja diberikan oleh Agung Maulana. Terima kasih.
Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Abu Maulana. Jadi, mohon maaf sebelumnya apabila salah, mungkin lebih detailnya bisa dijelaskan oleh Ibu Sri. Jadi kan Bank Indonesia itu memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, di mana dalam undang-undang tersebut kestabilan rupiah itu mempunyai dua dimensi. Yang dimensi pertama itu kestabilan nilai rupiah terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Nah, yang kedua itu terkait dengan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Jika merujuk pada pertanyaan dari Agung Maulana tadi, berarti dia merujuk pada dimensi yang pertama, yaitu kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Jadi, untuk secara umum itu kan inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak daripada yang diperlukan. Konsumsi yang meningkat di tengah suplai barang yang stagnan membuat harga barang menjadi naik. Misalnya kenaikan harga barang seperti saat ini kan minyak goreng itu bukan termasuk sebagai inflasi karena naiknya harga suatu komoditi itu hanya terjadi karena adanya lonjakan atas kebutuhan konsumsi dari masyarakat. Sementara itu kan jadi tujuan dari bank sentral ini sendiri itu menstabilkan harga barang yang bisa dicerminkan melalui perkembangan inflasi. Baiklah, sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman satu kelompok yang ingin menambahkan jawaban saya, dipersilakan. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baiklah, karena tidak ada, sekian presentasi yang bisa kelompok 3 berikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya tadi. Dan untuk menutup presentasi pada sore hari ini, akan saya sampaikan kesimpulannya bahwa kebijakan Indonesia pernah menghadapi kondisi sistem keuangan yang sulit. Kala itu nilai tukar rupiah itu jatuh dan menyebabkan banyak perusahaan menjadi gulung tikar. Namun sejak peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia sudah berusaha memperbaikinya, dan untuk memperbaikinya tersebut, maka Bank Indonesia itu membuat kebijakan moneter dengan menyediakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Baiklah, itulah tadi kesimpulan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.